Apa hal paling konyol yang pernah dilakukan seseorang demi memecahkan rekor dunia? Sebelum menjawab, tunggu sampai Anda mendengar kisah-kisah berikut. Seorang ilmuwan pensiunan mencoba menaklukkan laut dengan bak mandi. Seorang wanita bertahan lebih dari 52 jam tanpa tidur demi menyetrika kemeja. Berikut ada 5 kematian paling mengerikan saat mencoba memecahkan rekor dunia. Dan yang paling mengejutkan, hampir semuanya yakin mereka telah mempersiapkan diri dengan sempurna. Namun terkadang, satu kesalahan kecil sudah cukup untuk mengubah mimpi menjadi tragedi. Pada 11 Juni 2015, cuaca di Selat Inggris terlihat sangat mendukung untuk sebuah ekspedisi yang tidak biasa. Laut relatif tenang, jarak pandang baik, dan banyak orang berkumpul untuk menyaksikan upaya pemecahan rekor dunia yang unik. Tokoh utama dalam perjalanan tersebut adalah Florence Adler, seorang ahli biologi kelautan berusia 61 tahun asal Portsmouth yang baru memasuki masa pensiun. Berbeda dengan kebanyakan orang, Florence tidak memilih kehidupan yang santai setelah pensiun. Ia justru menghabiskan lebih dari 2 tahun merancang perahu eksperimental berbentuk bak mandi. Kendaraan unik itu dilengkapi ruang apung tambahan, GPS, radio komunikasi, lampu navigasi, suar darurat, dan motor listrik kecil. Setelah serangkaian uji coba berhasil di perairan pesisir, Florence yakin desainnya mampu menyeberangi Selat Inggris sejauh sekitar 74 km. Perjalanan dimulai saat matahari terbit dan berlangsung sesuai rencana. Florence terus berkomunikasi dengan tim pendukung melalui radio dan bahkan melaju lebih cepat dari jadwal. Ketika ia hanya berjarak sekitar 17 km dari garis akhir, keberhasilan tampak sudah di depan mata. Namun, keadaan berubah ketika sebuah kapal kontainer besar melintas di jalur pelayaran. Gelombang yang dihasilkan kapal tersebut bergerak menuju posisi Florence. Hantaman pertama membuat perahunya tidak stabil, sementara gelombang berikutnya membalikkan kendaraan itu sepenuhnya. Meski berhasil muncul ke permukaan dan jaket pelampungnya bekerja dengan sempurna, Florence harus bertahan di air laut bersuhu sekitar 10 derajat Celcius selama hampir 90 menit. Saat tim penyelamat berhasil menjangkaunya, kondisinya sudah sangat kritis. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa ia tidak meninggal karena tenggelam, melainkan akibat hipotermia berat yang memicu gangguan irama jantung fatal. Pada 16 Agustus 2017, sebuah lapangan pameran di Kharkiv, Ukraina dipadati penonton, kru televisi, dan anggota keluarga yang datang untuk menyaksikan upaya pemecahan rekor dunia yang tidak biasa. Di tengah kerumunan berdiri Yuri Denisenko, pria berusia 43 tahun yang dikenal karena kemampuannya menarik kendaraan menggunakan kekuatan leher dan telinganya. Dalam kesehariannya, Yuri bekerja sebagai operator derek industri, profesi yang menuntut ketelitian tinggi dan pemahaman mendalam tentang batas kemampuan mesin. Namun di luar pekerjaan, ia memiliki hobi ekstrim yang perlahan berubah menjadi obsesi. Selama bertahun-tahun, ia melatih otot lehernya dengan metode khusus, mulai dari menarik beban ringan hingga kendaraan bermotor dan perahu. Pada hari itu, Yuri berambisi memecahkan rekor dengan menarik mobil hatchback berbobot sekitar 1,2 ton sejauh hampir 200 meter. Banyak pihak menilai target sekitar 150 meter sudah cukup untuk mencatatkan namanya dalam rekor dunia. Namun Yuri ingin melampaui angka tersebut dan menciptakan pencapaian yang sulit ditandingi siapapun. Saat peluit dimulai, mobil perlahan bergerak. Sorak-sorai penonton semakin keras seiring bertambahnya jarak yang berhasil ditempuh. Namun di balik tekadnya yang kuat, tubuh Yuri sebenarnya sedang bekerja di luar batas normal manusia. Gerakan leher yang terus-menerus menahan tarikan berat diduga memberikan tekanan besar pada pembuluh darah di area leher. Ketika garis finish tinggal beberapa meter lagi, Yuri mendadak kehilangan keseimbangan. Ia memegang lehernya tanpa kebingungan lalu terjatuh ke aspal. Tim medis segera memberikan pertolongan tetapi kondisinya terus memburuk. Pemeriksaan di rumah sakit mengungkap bahwa ia mengalami stroke berat akibat robekan arteri di leher yang memicu pendarahan dan pembengkakan otak. Yuri meninggal keesokan harinya. Pada 5 Oktober 2016, suasana di sebuah gedung pencakar langit di Shanghai, Tiongkok dipenuhi antusiasme. Puluhan jurnalis, kru dokumentasi, dan penonton berkumpul di sekitar atrium terbuka yang menjulang tinggi untuk menyaksikan sebuah upaya pemecahan rekor dunia yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pusat perhatian hari itu adalah Derek Yam, seorang insinyur mesin berusia 29 tahun. Dalam kehidupan profesionalnya, Derek terbiasa merancang sistem industri yang rumit dan presisi.
Namun di luar pekerjaan, ia dikenal sebagai penggemar olahraga ekstrim yang gemar menaklukkan tantangan unik menggunakan pogo stick, tongkat pegas khusus untuk melompat. Targetnya sangat ambisius, menaiki 6.842 anak tangga secara beruntun menggunakan pogo stick berkinerja tinggi, setara dengan mendaki lebih dari 70 lantai tanpa henti. Selama berbulan-bulan, ia menganalisis sudut pendaratan, distribusi beban, daya tahan otot, hingga pola kelelahan tubuh. Sebagai seorang insinyur, Derek percaya bahwa setiap resiko dapat dihitung dan dikendalikan. Namun, ada satu hal yang menjadi perdebatan. Beberapa konsultan keselamatan menyarankan pemasangan jaring pengaman di area atrium yang terbuka. Derek menolak usulan tersebut karena merasa keberadaan jaring akan mengurangi tingkat kesulitan tantangan dan mengubah esensi rekor yang ingin ia capai. Selama hampir 3 jam semuanya berjalan sempurna. Dengan ritme yang stabil, Derek berhasil melewati puluhan lantai tanpa kendala berarti. Namun saat mencapai lantai ke-44, kelelahan mulai mempengaruhi konsentrasinya. Sebuah pendaratan yang meleset hanya beberapa sentimeter membuat pogo stick kehilangan keseimbangan dan memantulkannya ke arah pagar pembatas. Dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi bencana. Derek kehilangan kendali dan terjatuh ke area terbuka di tengah gedung. Tim medis tiba sekitar 6 menit kemudian, tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan. Hasil investigasi menyimpulkan bahwa perencanaan teknisnya hampir sempurna, tetapi satu faktor sederhana diabaikan, keselamatan lingkungan sekitar. Para penyidik menyatakan bahwa sebuah jaring pengaman kemungkinan besar dapat mencegah tragedi tersebut dan menyelamatkan hidupnya. Pada 9 Februari 2014, hujan gerimis membasahi kota Birmingham, Inggris. Di dalam sebuah aula komunitas, suasana masih hidup meski waktu telah mendekati tengah malam. Sejumlah relawan bertahan di lokasi dikelilingi tumpukan pakaian sumbangan untuk menyaksikan akhir dari sebuah upaya pemecahan rekor dunia yang tidak biasa. Di tengah ruangan berdiri Sandra Obi, perempuan berusia 38 tahun yang bekerja sebagai pengawas di sebuah perusahaan laundry komersial. Berbeda dengan pencari sensasi pada umumnya, Sandra adalah sosok yang terbiasa bekerja dengan mesin pres industri, setrika uap bertekanan tinggi dan peralatan laundry profesional. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai pribadi pekerja keras, energik, dan memiliki tekad luar biasa. Tantangan yang ia pilih terdengar sederhana, menyetrika tanpa henti selama 55 jam untuk kegiatan amal. Namun, seiring waktu berjalan, tantangan tersebut berubah menjadi ujian fisik dan mental yang ekstrim. Pada hari pertama, Sandra masih tampak segar, bercanda dengan pengunjung, dan bekerja dengan ritme yang stabil. Namun setelah lebih dari 40 jam tanpa tidur, tanda-tanda kelelahan mulai terlihat jelas. Ia mulai lupa instruksi sederhana, kehilangan fokus, dan beberapa kali terlihat melamun. Meski tim medis menyarankan istirahat, Sandra menolak karena merasa garis finish sudah terlalu dekat untuk ditinggalkan. Untuk tetap terjaga, ia mengandalkan kopi, minuman energi, dan tablet kafein. Menjelang jam ke-52, tubuhnya akhirnya mencapai batas. Saat mengoperasikan setrika uap industri, Sandra diduga mengalami microsleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur selama beberapa detik akibat kelelahan ekstrim. Dalam momen singkat itu, semburan uap panas bertekanan tinggi mengenai wajah dan lehernya. Kepanikan membuatnya kehilangan kendali hingga selang uap terlepas dan menyemburkan uap panas ke tubuhnya. Di rumah sakit, dokter menemukan bahwa selain luka bakar serius pada kulit, Sandra juga mengalami cedera berat pada saluran pernapasan akibat menghirup uap bersuhu sangat tinggi. Pembengkakan pada tenggorokan dan paru-paru menyebabkan gagal napas yang berujung fatal. Investigasi menyimpulkan bahwa seluruh peralatan berfungsi normal. Tragedi ini terjadi bukan karena kerusakan mesin, melainkan karena tubuh manusia yang dipaksa bekerja jauh melampaui batas kemampuannya. Pada 22 Juli 2018, suasana sebuah lingkungan perumahan di Dorset, Inggris, terasa berbeda dari biasanya. Warga berkumpul di halaman belakang sebuah rumah, duduk di kursi lipat sambil menikmati sore yang hangat. Namun mereka bukan datang untuk pesta atau acara keluarga biasa. Semua orang hadir untuk menyaksikan upaya pemecahan rekor dunia yang terdengar sangat sederhana. Di tengah perhatian para penonton duduk Patricia Moon, seorang pensiunan pustakawan berusia 67 tahun yang dikenal ramah dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Meski tampak tenang, Patricia memiliki sifat kompetitif yang jarang diketahui banyak orang.
Setelah bertahun-tahun mencari tantangan yang menurutnya benar-benar aman, ia memutuskan mencoba memecahkan rekor menyeimbangkan sebutir sereal di ujung jarinya selama mungkin. Tantangan itu tampak tidak berbahaya. Tidak ada ketinggian ekstrim, kendaraan cepat, atau beban berat. Patricia hanya perlu duduk diam, menjaga keseimbangan, dan mempertahankan fokus. Selama berjam-jam, ia hampir tidak bergerak. Keluarganya bahkan membantu memberinya minum menggunakan sedotan agar posisinya tidak berubah. Ketika malam tiba, Patricia berhasil melampaui rekor sebelumnya. Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi halaman rumah. Namun ia memilih untuk melanjutkan tantangan demi menciptakan catatan yang sulit dipecahkan. Setelah lebih dari 9 jam duduk dalam posisi yang sama, ia akhirnya berdiri. Saat itulah masalah muncul. Kaki kirinya yang mati rasa membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh dan membentur pembatas batu di taman. Awalnya cedera tersebut terlihat ringan, tetapi beberapa menit kemudian Patricia mengalami nyeri hebat di leher, kebingungan dan kelemahan pada salah satu sisi tubuhnya. Pemeriksaan medis menemukan robekan pada arteri utama di leher yang memicu stroke berat, dan Patricia meninggal keesokan harinya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.